Ya, terima kasih Bu Faridah. Mohon maaf merepotkan. Bisa-bisanya terlempar ini. Ya, kita mulai lagi. Mohon maaf tadi terlempar ya, Bapak Ibu ya. Bu Faridah kalau bisa jadikan saya itu co-host ya. Yang di bagian bawah peserta di bagian. Nah, kalau nggak klik saya, udah kembali ke saya. Nah, klik yang titik tiga di bagian saya. Nama saya kan bagian peserta, titik tiga di bagian nama, jadikan co-host. Jadi nggak jadi co-host juga nggak apa-apa karena saya udah bisa merekam. Terima kasih banyak Ibu Farida. Kita lanjutkan lagi. Wajib ada yang di chatnya. Kok Pak nggak ada gambarnya? Tadi sampai mana Bapak Ibu? Terlihat nggak? Terlihat ya? Udah ya. Nah kita lanjut aja lah karena slide kita banyak. Berikutnya ada budaya sekolah yang mendukung penerapan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama berpikir terbuka, yaitu satuan pendidikan diharapkan dapat menghidupkan budaya senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan, serta berkomitmen terhadap setiap upaya perbaikan untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terus Ibu ya, karena kayaknya nggak kondusif. Bu Faida bisa Jadi jadikan saya banyak pesos. host. Enggak, bentar ya. Aku sangat kesal pun. Banyak pagi aku jigri no. Banyak pagi aku gantikan mo. Pagi deh. Tapi di latihan drum band malaman galar. Galar di pulang. Ngerinya na nih. Masa aku kudilkan na di bagian. Sendiri kami sana siya. Juga pagi di rahia. Ini bagi oh, kami siapa? Kami siapa? Enggak, kalau besok. Kalau itu juga kan nanti kalau aku pun yang datang ya besok. Jadi aku tahu aku dua anak tuh, sada TK, sada SD. Ya milik na din na rin. Oo, nakana kuwaro. Ang lanay, TK na doon. Akong palima cuma masuk bagian Terus Pak Ibu ya, kita lagi menghubungi pihak bawa payung ya Bu, mana tahu sakit aku les ketiga sekolah kan kita iya, maksudku aku memang rencana aku, ya gak ada yang ngertiin aku les 45 datang aku 678 Ibu Ita bisa di mute ya, Ibu Ita. Kita lanjutkan ya, senang mempelajari hal baru. Kemampuan memelihara rasa ingin tahu dan menemukan kepuasan saat menemukan hal baru adalah bagian dari budaya yang perlu dihidupkan di lingkungan satuan pendidikan. Berikutnya kolaboratif. Budaya kolaboratif dapat mendorong semangat, senang bekerja sama, saling mengapresiasi, saling memberikan dukungan. Kemudian, peran pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, kepala satuan pendidikan yaitu membentuk tim proyek, mendampingi jalannya proyek, membangun komunikasi untuk kolaborasi, mengembangkan komunitas praktisi, melakukan coaching secara berkala bagi pendidik, merencanakan pelaksanaan, merefleksikan dan mengevaluasi pengembangan aktivitas dan asesmen proyek. Bagi pendidik yaitu perencanaan proyek, fasilitator, pendamping,
supervisor dan konsultan dan moderator. Di prosesnya kita bagikan 15 menit lagi Bapak Ibu ya. Saya lagi minta dijadikan host dulu ya. Dewan pengawas yaitu melakukan pendampingan dan pembinaan kepada satuan pendidikan dan sekolah. Ya, terima kasih banyak dari dunia Zoom sudah memfasilitasi ya karena sedikit gangguan tadi. Terima kasih banyak dari kakak dunia Zoom. Nah, kita mulai lagi. Alhamdulillah kita udah kembali bisa mengkondisikannya. Nanti persensnya kita bagikan 15 menit lagi Bapak Ibu ya. Silakan ditunggu. Ini slide-nya masih banyak juga. Berikutnya ada mendesain proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Alur perencanaan proyek profil yaitu membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang mau ditanyakan langsung aja ya, ditanyakan saat kita menjelaskan karena waktunya juga dikit ya. Nanti ini slide-nya juga banyak. Ini langsung dari Pusdikjar materinya. Untuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yaitu Kepala Satuan Pendidikan menyusun tim fasilitator proyek. Tim ini berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tim fasilitator menentukan fokus dimensi profil pelajar Pancasila dan tema proyek serta merancang jumlah proyek beserta alokasi waktunya. Dimensi dan tema dipilih berdasarkan kondisi dan kebutuhan satuan pendidikan. Berikutnya Oke, tadi kelewatan Bapak Ibu. Yang kedua dulu sebelah sini. Mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Kepala Satuan Pendidikan bersama tim fasilitator merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat. Yang pertama, membentuk tim fasilitator. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesiapan. Yang ketiga, baru merancang dimensi tema. Yang keempat, menyusun modul proyek. Yang kelima, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Perencanaan ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi satuan pendidikan. Nah, implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan Bapak Ibu dalam 1 tahun ajaran peserta didik mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan yang ketentuan sebagai berikut. Jenjang PAUD 1 sampai dengan 2 tema. SD paket A 2 sampai 3 tema. SMP paket B 3 sampai 4 tema. SMA kelas 10 3 sampai 4 tema. SMA kelas 11 kelas 12 hasil F ya. 2 sampai 3 tema. SMK 3 tema dengan 2. Namun di SMK ini ada lain Bapak Ibu. Dia ada 1 tema wajib yaitu kepekerjaan. Untuk kelas 11-nya ada 2 tema, 1 tema kepekerjaan. Nah, kalau kelas 3-nya, kelas 12-nya 1 tema, teman wajib kepekerjaan. Nah, ini untuk catatan untuk SMK kelas 12, kelas 13. Nah, ini kan ada yang sampai 4 tahun kan. Nah, tidak perlu melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk pendidikan khusus, pada dasarnya proyek bisa mengambil dan atau mengembangkan proyek dari jenjang lainnya, menyesuaikan dengan kondisi dan tahapan belajarnya. Penerjemahan tema dalam
project disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan ABK. Implementasi P5 dapat diintegrasikan pada mata pelajaran. Ini kita tadi untuk yang Nah, Bapak Ibu yang baru bergabung, jadi webinar kita di hari ini itu ada mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila ya. Berdasarkan Permen Kamu lain kali tampil yang ini. Ristek nomor 12 tahun 2024 dengan turunan BSKAP nomor 31 dan 32. Ini untuk buku panduannya dan materi nanti kita kirim di link sertifikat. Nanti link sertifikat juga ada link rekaman webinar ini dan link download link materi ya. Nah, untuk temanya nanti ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk tema kita di pagi hari ini. Untuk nanti malam juga ada dengan tema modul komunitas ya, komunitas belajar kalau nanti malam. Implementasi penyelenggaraan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan lagi kalau udah Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini Bapak Ibu? Tidak ada. Nah, ini alur perencanaan, kita sudah sampai alur perencanaan. Berikutnya implementasi sudah. Berikutnya tahapan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau tidak ada kita nyampai ke tahapan implementasi. Nah, bagaimana caranya Pak? Yaitu implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila di tahap awal menggunakan modul proyek yang disediakan oleh Kemdikbudristek tanpa penyesuaian atau dengan penyesuaian yang sangat sedikit. Ini namanya Merdeka Belajar. Nggak ada Merdeka Belajar, berubah dan berbagi. Nah, punya kita juga kita udah ada juga Bapak Ibu ya. Kita juga salah satu dari penyusun modul ajar PMM sebagai ruang kolaborasi. Nah, ini modul proyek kita ada 3 yang udah tampil di perangkat ajar, jadi bisa disesuaikan. Ada kearifan lokal, kebekerjaan, dan suara demokrasi. Lanjutkan aja. Tahap awal yaitu menggunakan modul project yang sudah disediakan. Tahap berkembang membuat penyesuaian. Tahap siap membuat penyesuaian yang disediakan oleh Kemdikbudristek sesuai konteks lokal, namun lebih melibatkan peserta didik untuk meminta ide kepada mereka. Tahap mahir mengembangkan ide dan modul proyek sesuai konteks lokal, kebutuhan, serta minat peserta didik dengan melibatkan pendapat dan ide peserta didik. Nah, kita juga sebagai koordinator ataupun fasilitator perlu melakukan observasi ataupun survei ataupun angket kepada murid untuk meminta murid apakah P5 akan kita lakukan, tema apa yang kita pilih, kegiatan apa yang akan kita lakukan yang benar-benar kontekstual sesuai dengan lingkungan kita. Ini untuk alokasi waktu. Catatannya alokasi waktu pada pendidikan formal, alokasi waktu proyek penguatan dialokasikan 20 sampai 30% dari total pembelajaran dalam 1 tahun. Nah, ini untuk PAUD 36 JP, SD 1 sampai 5 144 JP. Terbalik salah. Untuk PAUD tidak ada minimal waktu alokasi, tidak ada minimal. SD kelas 1 sampai 5 252 JP, 252 JP. SD kelas 6 224 JP. SMP kelas 7 dan 8 360 JP. SMP kelas 11 320 JP, SMA kelas 10 486 JP, SMA kelas 11 216 JP, SMA kelas 12 192 JP, SMK kelas 10 288 JP, SMK kelas 11
144 JP, SMK kelas 12 36 JP, SMK kelas 12 144 JP, SLB kelas 1 234 JP, SDLB kelas 2 252 JP, SDLB kelas 3 sampai 5 306 JP, SDLB kelas 6 272 JP. Ya, persen sih kita bagikan 10 menit lagi Bapak Ibu ya. SMP LB kelas 11 2272 JP, SMA LB kelas 10 sampai 11 378 JP. Nah, contoh pilihan waktu pelaksanaan proyek. Nah, bisa di setiap hari Jumat. Nah, ini contohnya di setiap akhir pekan ya, akhir minggu, akhir efektif. Nah, misalnya hari Jumat, seluruh jam pelajaran pada hari itu digunakan untuk P5. Nah, ini misalnya kita kan misalnya full day Senin sampai Jumat. Nah, di akhir pertemuan ini di Jumat ini P5 semua. Nah, ini bisa. Nah, kalau enggak mengalokasikan 1 sampai 2 JP pelajaran di akhir hari. Nah, kita buat tiap hari. Nah, cuman ada 1 2 JP di setiap hari bisa. Nah, kalau enggak pilihannya mengumpulkan dan memarikan pelaksanaan tema dalam 1 per 2. Nah, ini yang banyak kita sering ini namanya blok ya. Pola pembelajaran blok kita buat blok. Nah, ini blok biasanya nanti waktunya disepakati di bulannya bulan berapa. Nah, ini untuk blok ya, 3 pilihan jadi ini untuk blok. Ini ada 2 minggu. Ini pola pembelajaran blok. Itu P5-nya. Kemudian mendokumentasikan dan melaporkan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian caranya yaitu mendokumentasikannya, mengoleksi dan mengolah hasil asesmen, melakukan dokumentasi kegiatan proyek, bisa dengan melalui jurnal. Nah, ini prinsip-prinsip jurnalnya yaitu menunjukkan perkembangan menjadi alat refleksi dan observasi berkelanjutan. Kita lewati aja. Bisa juga melalui portofolio, tadi kan jurnal Bapak Ibu ya. Nah, bisa juga melalui portofolio. Nah, ini portofolio prinsip pembelajaran. Peserta didik berperan aktif dalam memilih hasil kerja melalui portofolio. Hasil kerja menunjukkan kemampuan anak secara jelas. Menjadi alat refleksi secara berkala menunjukkan perkembangan dikerjakan dengan bimbingan. Persensi 5 menit lagi kita bagikan. Ini untuk P5 kalau kita mau melalui portofolio. Nah, ini portofolio biasa. Kalau saya udah buat portofolio digital untuk di sekolah kita itu di SMK ada portofolio digitalnya. Contoh alat asesmennya bisa dengan rubrik penilaian yang harus diperhatikan jumlah kriteria dan tingkat kualitas. Bentar, ini ada yang panggilan sedikit. Bentar Bapak Ibu. Silakan Bu Anita Anisia yang mau bertanya, raise hand ya. Mohon maaf tadi ada sedikit panggilan. Silakan Bu Anita mau raise hand atau gimana? Nah, ini kita lanjutkan ya kalau nggak ada Bapak Ibu ya, nanti kita kirim pesan dulu ke teman.
Nah, ini untuk portofolionya mungkin Bapak Ibu udah tahu semua ya untuk rubrik penilaiannya. Jumlah kriteria dan tingkatan kualitas performa 3 sampai 5, deskripsi yang jelas, deskripsi yang mudah, dokumen P5, tipe aktivitas libatkan peserta didik dalam merancang rubrik. Nah, Bu Anita mau resen? Enggak ya, enggak. Lanjutkan kalau enggak. Evaluasi dan tindak lanjut proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang mau bertanya silakan. Kita mau ngirim data dulu, ada dipinta teman ini data. Bentar. Nanti sertifikatnya 32 JB Bapak Ibu ya udah bisa dicek di besok pagi. Ini presensinya kita bagikan 5 menit lagi. Kita bagikan. Dan untuk pagi ini kita menggunakan komunitas bergema guru penggerak. Nanti untuk nanti malam juga ada teman dari komunitas bergema guru inspiratif Bapak Ibu ya. Kita lihat cari data dulu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Lanjutkan. Nah, ini presensinya silakan di presensi dulu. Nah, silakan di presensi Bapak Ibu. Kalau ada kendala boleh ditanyakan ya. Wah, ini udah banyak sekali chat ini nggak dilihat ya. Oh, ini Bapak Ibu. Kalau ada kendala silakan ditanyakan. Yang di bawah itu link download sertifikatnya. Link rekaman video, download sertifikat dan materi ada yang di bawah. Ya silakan di presensi. Nanti lagi di jalan ada yang ditanyakan nggak apa-apa. Kemudian ada contoh alat asesmen project bisa menggunakan rubrik. Mengapa menggunakan rubrik dalam proyek? Untuk bagi pendidik, rubrik yang efektif memiliki deskripsi yang jelas. Yang menjadi acuan pendidik bagi peserta didik, rubrik yang efektif memberikan peserta didik pemahaman yang jelas mengenai ekspektasi suatu tugas dan keterkaitan tugas dengan tujuan proyek, membantu mereka mengevaluasi pekerjaan mereka sendiri. Presensinya silakan diisi Bapak Ibu. Nah, berikutnya evaluasi dan tindak lanjut. Nah, untuk menyusun rapor P5, ini rapor P5-nya menunjukkan ketidakpaduan, tidak menjadi beban administrasi yang berat, dan memuat kompetensi yang utuh. Itu prinsip-prinsipnya. Ini untuk contohnya, ini bisa di raport Oke, juga ada yang Bu, dia sudah di ada di raport sini boleh juga sudah dikumpulkan tinggal dulu di buku print aja. tugas kemarin minggu Ini lalu. contohnya Langsung dikumpulkan saja di sambil menunggu tugasnya kita istirahatnya. bagikan di link. Nah, silakan diisi presensinya Udah. Bapak Ibu. Kumpulkan aja. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? No.
Di sini ada yang mau tanyakan, No, Bapak Ibu? 1, Silakan dipersensi. Apakah ada 2, kendala? 3, Jika yang mau 4, ditanyakan, untuk buku panduan 5, T5-nya terbaru, 6, turunan 7, dari Permendikbudristek nomor 8, 12 tahun 2024 9, BSKP 10. Yang tidak 31 dan mengumpulkan 32 tidak akan juga ada, nanti diperiksa. kita kirim di link sertifikatnya ya. Jadi yang pertama itu link persensi, yang kedua link sertifikat. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu masih semangat ya. Absensinya mana? Oh iya, untuk peserta pagi ini udah ada 100 lebih ya, 100 lebih. Kenapa agak sepi? Karena kita nggak pakai komunitas kita yang satunya. Kita komunitas ada 3 Bapak Ibu ya. Yang ini bergema guru penggerak, yang kedua teknik IKM, yang ketiga bergema guru inspiratif. Nah, yang besar sebenarnya bergema guru inspiratif. Nah, tadi untuk screenshotnya di sini Bapak Ibu. Nah, kita bagikan contohnya ya. Share screen lagi. Silakan dipersensi. Ada gangguan nggak persensinya? Nah, ini persensinya ya. Persensi. Bisa ini diisi. Persensi. Kok lama ya? Bentar. Nah, ini nama ya. Nama, asal intasi, dan screenshot mengikuti komunitas ini di PMM. Pak, komunitasnya yang mana? Nah, ini. Ini mudah nyari kita Bapak Ibu ya. Ketik saja nama kita Nasir Alfandi di browser Google itu. Nanti langsung keluar. Nah, ini untuk komunitas kita. Komunitas. Nah, untuk acara pagi ini di Bergema Guru Penggerak, screenshot aja Bapak Ibu telah mengikuti. Nah, di bagian tengah ini kan ada tulisan mengikuti. Nah, screenshot aja telah mengikuti. Nah, di bagian situ untuk persensinya. Nanti untuk nanti malam ada juga di Bergema Guru Inspiratif. Ini boleh search di info kita, itu ada link komunitas kita. Kalau nggak gabung di Telegram ya Bapak Ibu. Di bagian bawah ini kan ada logo pesawat. Nah, ini digabung aja. Telegram itu banyak kita kirim info-info seputar pendidikan ya. Nah, itu. Tuh link download sertifikatnya di sini. Link 3. Nah, kita di Selasa dan Kamis ini ada 5 webinar dengan 5 sertifikat 32 GB. Di jam 10 pagi, jam 1 siang, jam 8 malam. Menyanyi 1 siang hanya hari Kamis. Nah, itu. Nah, untuk sertifikatnya di sini Bapak Ibu ya, di microsite kita. Kita belum pakai SED karena ini udah lama buatnya, masih microsite Link 3 belum SID. Di Nah, link sertifikatnya Pak yang itu ngubahnya nanti pilihannya. yang lain bingung kalau dirubah. Ini ada terakhir kita 10 Agustus. Nah, ini. Oh ya, Bagaimana jadi cara download sertifikatnya? Tadi kan udah diklik ya microsite-nya. Microsite-nya udah diklik. Nah, tinggal diklik aja. Tanggal Bapak Ibu mengikuti webinar tanggal berapa. Nah, saya oke menyusunnya oke. sesuai abjad. Ini diterbitkan otomatis dari komunitas kita Bapak Ibu ya. Jadi kalau nggak persensi, ya mohon maaf nggak ada sertifikatnya. Karena by system Anda bisa semua. upload. Ada yang manual ini. Nah kan caranya kayak gini. Ini kan ada yang di pojok kanan ini kan kecil tulisannya. Diperbesar aja. Nanti akan terlihat kalau diperbesar gambar Bapak Ibu nama-namanya. Nah, contoh. Oh, Tulis materi dan rekamannya juga ada. Ini di Nah, di microsite yang baris kedua, materi dan bukti dukung. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Gimana? Jika tidak mengenai tema kita pagi ini, profil izin Pak. pelajar Pancasila, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gak ada yang mau tanyakan? Ada Pak, ada Pak. Kalau mengenai yang lain, gak bisa dibuka link absen. Bisa dong. Cek. Yang atas Bu, yang atas. Kalau yang bawah link download sertifikat. Linknya kirim ke WA. Wah, ke WA ya. Gak ada WA-nya Bu.
Nomor HP Halo kita Pak. sebenarnya ada di info PMM kita itu. Persensinya yang ini, from Glay ini, kita copy lagi ya. Nggak bisa Pak, coba. Bentar. Bisa persensinya Bapak Ibu? Kita cek dulu. Udah ada yang ngirim, Aman, aman, aman. udah ada yang ngirim berarti bisa. Dan kita cek. Izin bertanya Pak. Bisa kok, ini udah 73 yang ngirim ya. Bisa Bu, dicoba lagi Bu. Yang atas Bu, persensinya. Yang from Glay. Kalau yang bawah itu link download sertifikat. Dibuka aja besok pagi. Nah untuk link sertifikatnya ini dikirim aja ke WA lainnya. Ke suami, Dende, ke anak. kita pergerakan deh HK. Nah, Bu. Saya dulu kan. Ya sertifikatnya nggak otomatis Bu. Kita masih menunggu yang lain persensi. Besok pagi. Ini kita terbitkan sekalian webinar malam. Nanti baru kita terbitkan ya. Besok pagi dibuka lagi. Ada yang mau tanyakan Bapak Ibu? Ada Pak. Cek cek. Halo Pak, bisa dengar suaranya? Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Boleh Bapak Ibu Ada Pak. diaktifkan dulu kameranya nanti untuk di perekaman supaya ada ya tampak orang ini. Silakan Bapak Ibu diaktifkan dulu untuk kameranya. Sudah persensi, sertifikat belum? Besok pagi link microset link tree itu di itu Bu ya. Di mana dibuka lagi ya link microsetnya. Memang belum ya Bu, itu besok pagi. Ya belum ada lah Bapak Ibu ngecek itu kan masih tanggal 10. Nanti kita buat per tanggal. Nah, sertifikat tanggal 13, foldernya tanggal 13. Kalau itu kan masih yang kemarin. Ya besok besok. Ya benar Ibu Anita. Ini Bu Anita teman saya atau bukan? Ya besok ya Bu. Pak selamat siang. Cara masuk di link sertifikat. Oh di link tree-nya. Nah ini di link tree yang saya kirim yang nomor 2 ini. Nah yang di bawah persensi yang atas, yang bawahnya link tree. Di bagian komunitas kita juga ada Bapak Ibu. Di bagian komunitas kita kita bagikan lagi ya. Sorry ya. Di bagian deskripsi komunitas. Nah ini. Solusinya Nah coba ini ya. deskripsi. Ini di Kayak copy mantap di aja mana? yang link tree sertifikat PMM ini. Semua data Bapak Ibu dari semester kemarin sampai semester ini tersimpan, nggak saya hapus. Ada di sini semua. Dan semua kegiatan hari ini free ya. Edoro. Mengatasnamakan komunitas kita, tidak donasi nggak ada ya. Itu semuanya free. Ya bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau tanyakan lagi? Eli Papua. Terima kasih banyak Bapak Ibu, apalagi yang udah hadir dari pagi, sangat lama menunggu webinar kita. Kalau tidak ada, boleh kita akhiri. Mana Bapak Ibu? Nah ya itu, benar itu Pak Muhammad Amanu. Itu untuk link persensinya ya. Silakan di persensi. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya mengenai P5 atau mengenai yang lain, bisa ya, mengenai aksi nyata, mengenai disiplin positif ya bisa. Halo Pak, izin Kita bertanya juga Pak. bisa membantu sedikit karena kita juga penelaah ya. Penelaah. Silakan sambil menunggu. Ini kita akhiri 10.50. Nah, untuk Pak, contohnya mana aksi nyata? Nah, kita udah banyak sertifikatnya, udah 63. Ini aksi nyatanya bisa lihat di profil kita. Contohnya. Nah, bau para kehilangan dah kan Ada yang enggak? tanyakan Bapak Ibu sampai di sini? Jika tidak, bisa kita akhiri. Ya, kita sambil menunggu persensi ya. Menunggu. Ya, Bapak Ibu sekalian terakhir, silakan isi refleksi ya. Refleksi di kolom chat aja.
kolom chat aja, isi refleksi mengenai kegiatan kita hari ini. Kita kasih waktu 2 menit ya. Silakan direfleksikan mengenai kegiatan kita hari ini. Dan apabila mau tema-tema lainnya boleh juga chat di kolom chat ya, tulis di kolom chat. Jadi untuk refleksi kita di pertemuan berikutnya. Ya silakan Bapak Ibu diketik-ketik kolom chatnya. Izin Pak bertanya. Ya terima kasih Bu Rustu. Nah silakan diketik-ketik kolom chatnya. Bagaimanakah untuk webinar kita hari ini? Apakah bermanfaat atau tidak? Dan jika ada referensi materi berikutnya, Pak, saya ingin besok materi budaya positif atau materi perundungan. Ya, nanti kita buatkan. Misalnya pendidikan berjenjang, pendidikan inklusif kita buatkan. Nah, kita juga penggerak khusus dari Dikmanisus. Dan materi pedagogik. Ya, pedagogik Bu ya. Ya, berarti tentang model ya. Model PJBL. Nah, kemarin kita ada pedagogik. Ada pembelajaran proyek kolaborasi. Kita menggunakan PJBL, namun kita kolaborasi antar mapel. Bisa sampai 3 mapel melakukan satu proyek. Nah, itu. Mari kita ulang lagi nggak apa-apa. Mengenai assessment atau ya, nanti kita lakukan. Untuk materinya dan rekamannya kita kirim di link 3 microset kita Bapak Ibu ya untuk download sertifikat, nanti ada juga materinya. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir di sini. Terima kasih banyak. Maaf emailnya kemarin di sini karena saya sudah lupa passwordnya. Ibu ini kok. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Emailnya persensinya nggak mesti pakai itu ya Bu ya, nggak mesti pakai belajar ID. Emailnya nggak mesti pakai belajar ID, pakai Gmail biasa bisa. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang telah menyempatkan hadir di webinar kita pagi ini. Di malam nanti ada di jam 8 di Bergema Guru Inspiratif. Silakan gabung di Telegram untuk info-info selanjutnya. Di Selasa dan Kamis ini kita ada 5 webinar dengan 32 JP. Saya rasa cukup untuk mengisi RHK pengelolaan kinerja Bapak Ibu ya. Karena kita udah melaksanakan dari Juli sampai sekarang, berarti udah 8 webinar. Nanti ada 4 tambahan, jadi udah 12 webinar dari Juli sampai Agustus ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Boleh kita akhiri ya. Ada yang ditanyakan? Jika tidak kita akhiri. Ini udah ada 110. Nah, ini. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu. Kita akhiri. Boleh kita akhiri ya kalau udah semua persensi. Ada gangguan? Nggak ada? Nggak ada Bapak Ibu ya. Nggak ada. Nanti temannya boleh disuruh persensi yang ada di kantornya, nggak apa-apa. Bu, persensi sekalian ini Bu, nggak apa-apa. Ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Kami ucapkan dari komunitas Bergema Guru Penggerak, Bergema Guru Inspiratif, dan TNI IKM, mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pagi hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat diterapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Kami akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita kirim lagi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sampai Waalaikumsalam bertemu di warahmatullahi webinar wabarakatuh. berikutnya. Baik, terima kasih Pak. Kita akhiri untuk semua Bapak Ibu ya. Iya.